Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kembali kita membaca kitab Al-Mustafadu ala Lum'atil I'tiqadi, karya Syekh Abdullah bin Shalih Al-Qusayyir hafizahullah ta'ala, yang merupakan syarah dari kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad, karya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Silakan dibuka halaman ke-9. Di dalam matan Lum'atul I'tiqad, Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi mengatakan, mausufun bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihil azimi. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat sebagaimana sifat-sifat yang Allah sematkan kepada dirinya sendiri di dalam kitabnya yang agung, di dalam Al-Quran. Di catatan kaki nomor 2, halaman 9, Syekh Abdullah Al-Qusayyir mengatakan, as-sifatu masdarun. Sifat dalam bahasa Arab, as-sifatu atau sifatun, ini merupakan isim masdar dari fi'il wasaftu syai'a asifuhu wasfan. Jadi sifat itu isim, ya, kata benda yang merupakan isim masdar yang berasal dari fi'il madhi wasofa. Wasofa ini fi'il madhinya. Kalau kita terapkan dalam kalimat, contohnya wasaftu syai'a. Ya, saya menyematkan sifat pada sesuatu. Saya mensifati sesuatu. Kalau dalam fi'il mudhari, kalau kita terapkan dalam fi'il mudhari, asifuhu wasfan. Saya menyematkan sifat, saya menyematkan dia sifat dengan saya menyematkan dia dengan sebuah sifat. Jadi contoh fi'il madhi dan fi'il mudhari. Fi'il madhinya wasafa, fi'il mudharinya yasifu. Kalau fa'ilnya itu orang pertama, fa'ilnya itu saya, maka menjadi asifu. Ya, maka ini dilihat dari sisi bahasa, ya, dan ini bisa dipahami bagi orang yang sudah belajar ilmu nahwu dan sharaf, insyaallah. Wal muradu biha huna, dan yang dimaksud dengan sifat di sini adalah ma akhbarallahu ta'ala bihi fi kitabihi, adalah semua sifat-sifat yang Allah kabarkan, ya, di dalam kitabnya, di dalam Al-Quran, bihi, ya, tentang sifat-sifat tersebut, atau tentang Allah. Ya. Semua sifat yang Allah kabarkan dalam Al-Quran tentang Allah, tentang dirinya sendiri. Au ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Atau dalam lisan nabinya, ya, lisan rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang dikabarkan oleh lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dimaksud dengan sifat. Ya. Ibnu Qudamah mengatakan mausufun, Allah memiliki sifat. Allah memiliki sifat. Sifat di sini sifat yang bagaimana? Sifat apa? Maka dijelaskan oleh Syekh Al-Qusayyir, maksudnya sifat-sifat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan sifat-sifat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini selaras dengan lanjutan perkataan Ibnu Qudamah, bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihil azimi. Ya, sifat Allah adalah sifat-sifat yang Allah sebutkan sendiri sifat tersebut tentang dirinya dalam kitabnya yang agung. Kemudian kelanjutan syarahnya, wa min wasfihi al-la'iqi bi jalalihi wa 'azamatihi.
atau waman wasafahu ya. Waman wasafahu al-laiqa bi jalalihi wa 'azamatihi faqad ittafaqa ahlus sunnah. Faqad ittafaqa ahlus sunnati wal jamaati. Faqad ittafaqa ahlus sunnati wal jamaati ala itsbatil asma'i al-husna. Maka barang siapa yang menyematkan sifat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang layak dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah mencocoki, ya, maka dia telah sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menetapkan nama-nama dan sifat bagi Allah. Wa ma tadammanathu minas sifati al-ula lillahi ta'ala, dan juga dalam menetapkan sifat-sifat yang terkandung dalam nama-nama tersebut bagi Allah Ta'ala. Jadi maksudnya orang yang menetapkan nama dan sifat bagi Allah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah yang layak disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia sudah mencocoki akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah Ta'ala memiliki nama-nama yang paling bagus, nama-nama yang husna, maka hendaknya kalian berdoa kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Surat Al-A'raf ayat 180. Wa kullul asma'il husna al-madhkurati fil wahyi mushtamilatun ala sifatin thubutiyatin. Dan semua nama-nama Allah yang husna, yang paling bagus, yang disebutkan dalam wahyu. Wahyu di sini artinya Al-Quran dan sabda Nabi, Al-Quran dan hadis. Nama-nama Allah yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis ini mencakup sifat-sifat thubutiyah. Ada sifat thubutiyah, ada sifat salbiyah. Nanti di sini akan dijelaskan insyaallah. Ada sifat thubutiyah, ada sifat salbiyah. Sifat thubutiyah artinya sifat yang Allah tetapkan, Allah ikrarkan bahwasanya Allah demikian. Dan yang kedua sifat salbiyah. Sifat salbiyah artinya sifat yang Allah nafikan, yang Allah ingkari bahwasanya Allah demikian. Aku tidak begini, aku tidak begitu. Maka itu sifat yang salbiyah. Ya. Contohnya Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 255 mengatakan la ya'khudhuhu atau la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah Ta'ala tidak ngantuk dan juga tidak tidur. Maka Allah tidak ngantuk, ini sifat salbiyah. Allah tidak tidur, ini sifat salbiyah. Karena Allah nafikan ngantuk dari dirinya, Allah nafikan tidur dari dirinya. Nah, namun di sini Syekh baru menjelaskan sifat thubutiyah. Fa fi itsbati asma'ihi subhanahu itsbatu sifatihi. Maka dalam penetapan nama-nama Allah terdapat penetapan sifat-sifat Allah. Ini menjelaskan bahwasanya dalam setiap nama Allah di dalamnya terkandung sifat. Ya. Dalam nama Allah terkandung sifat. Dalam nama Allah itu mengandung nama dan juga di dalamnya mengandung sifat. Jadi ketika kita menetapkan namanya Ar-Rahman, nama Allah itu Ar-Rahman, maka kita juga menetapkan Allah punya rahmah, Allah punya kasih sayang, Allah punya rahmat. Jadi nama Ar-Rahman mengandung sifat rahmah. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, karena sebagian Ahlul Bid'ah ada yang punya keyakinan Allah itu punya nama namun tidak punya sifat. Ya, mereka mengatakan
Allah itu Ar-Rahman, namun Allah tidak punya sifat rahmah. Makanya keyakinan yang batil, keyakinan yang sesat. Al-Sunnah meyakini dalam setiap nama Allah mengandung sifat. Fa'idha qila, maka kalau ada orang mengatakan innallaha bikulli syai'in alimun. Allah Ta'ala itu mengetahui segala sesuatu. Wa huwa rahmanu rahimun. Dan Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa ala kulli syai'in qadirun. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Fal ma'ani al-qa'imatu bir-Rabbi Ta'ala allati dalla 'alaiha hadzal kalamu minal ilmi war rahmati wal qudrati. Maka maknanya al-qaimah, maka makna yang terkandung di dalamnya tentang Rabb, tentang Allah Subhanahu wa taala yang ditunjukkan oleh nama-nama tersebut. Allah Ta'ala memiliki sifat ilm, memiliki sifat rahmah, dan memiliki sifat qudrah. Hiya as-sifatul maqsudah, dan itulah sifat yang ingin ditunjukkan oleh nama-nama tersebut. Falahu subhanahu al-ilmu asy-syamilu. Sehingga bisa kita simpulkan dari perkataan di atas innallaha bikulli syai'in alimun, kita simpulkan falahu subhanahu al-ilmu asy-syamilu. Allah Subhanahu wa taala memiliki ilmu yang menyeluruh, yang luas, mencakup segala sesuatu. Warahmatul wasi'atu, dan Allah Ta'ala memiliki rahmat yang luas, dari perkataan wa huwa rahmanu rahimun. Allah itu Rahman, Rahim. Maka kesimpulannya Allah memiliki rahmat yang luas. Dari perkataan wa ala kulli syai'in qadirun. Kesimpulannya walahu al-qudratut tamatu. Allah memiliki kekuasaan yang sempurna. Ai lahu min kulli wasfin atammuhu akmaluhu. Yaitu Allah dalam setiap sifat-sifatnya memiliki sifat yang paling sempurna dan sempurna. Wa inkaru dzalika mukabiratun wa inadun. Dan mengingkari hal itu adalah sebuah bentuk kesombongan dan bentuk keangkuhan. Bentuk kesombongan dan bentuk keangkuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dhalalun wa ilhadun. Demikian juga bentuk kesesatan dan penyimpangan. Mengingkari sifat Allah. Sebagaimana tadi sudah saya sebutkan, ada orang yang menetapkan nama Allah, ya, Allah itu Ar-Rahman, namun kata mereka jangan kalian katakan Allah itu punya rahmah. Ya. Ya, mereka tidak menetapkan sifat rahmah. Maka kata beliau di sini mengingkari sifat, mengingkari Allah punya sifat, maka ini bentuk mukabirah. Ya. Bentuk atau mukabarah, ya. Bentuk mukabarah, bentuk kesombongan. Wa inadu, bentuk keangkuhan kepada Allah, dan bentuk kesesatan dan penyimpangan kepada Allah. Waqad akhbara ta'ala bi annahu lahul izzatu. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya Allah memiliki izzah, memiliki kemuliaan. Wa athna 'ala nafsihi bi sa'atil ilmi war rahmah, dan Allah sendiri memuji dirinya sendiri bahwasanya Allah memiliki ilmu yang luas dan rahmat yang luas. Allah sendiri sifati dirinya sendiri. Allah sendiri sebutkan sifat-sifat untuk dirinya. Maka kenapa ada orang yang tidak mau menerima perkataan Allah ini? Dalam Al-Quran, Allah dalam banyak firman-Nya mensifati dirinya sendiri. Maka orang yang tidak mau menetapkan Allah punya sifat, maka dia telah menentang, dia telah menolak firman-firman Allah tersebut. Maka ini bentuk kesombongan, bentuk keangkuhan. Fi sahihil Bukhari fi qissatir rajuli alladhi amarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala sariyatin. Dan dalam Sahih Bukhari, dalam kisah seseorang yang ditugaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah pasukan. Fakana yaqra'u lahum, dan dia menjadi imam
Si laki-laki tersebut menjadi imam bagi pasukannya dan dia membaca surat Qul huwallahu ahad. Katakanlah sesungguhnya Allah itu Maha Esa. Surat Al-Ikhlas ayat pertama. Al-Haditha. Ya, dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan ada seorang laki-laki yang dia mengimami jamaahnya, kemudian membaca surat Al-Ikhlas ayat pertama, membaca surat Al-Ikhlas. Ya. Di antaranya isinya Qul huwallahu ahad. Wa fihi, dan di dalam hadis tersebut, ya, ketika laki-laki ini ditanya oleh Rasulullah SAW, kenapa kok kamu sering membaca surat Al-Ikhlas? Faqala hiya sifatu Rabbi. Maka laki-laki tersebut mengatakan, itu adalah sifat dari Rabbku. Ya, jadi si sahabat ini mengatakan, dalam surat Al-Ikhlas terdapat penyebutan sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contohnya tadi Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Perkataan Allah itu esa, ini sifat. Ini penyebutan sifat Allah. Nah, sahabat ini mengatakan Allah, dalam surat ini ada penyebutan sifat Allah. Berarti sahabat laki-laki ini, dia menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Dia meyakini Allah punya sifat. Fa aqarrahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala dzalika. Dan Rasulullah SAW pun menyetujuinya, membenarkannya. Ya, perhatikan, ini menunjukkan bahwasanya yang benar Allah itu punya sifat. Yang benar kita itu tetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sahabat menetapkan sifat bagi Allah dan Nabi setujui. Berarti Nabi membenarkan orang yang menetapkan sifat untuk Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan kelirunya, menunjukkan sesatnya orang yang tidak mau menetapkan sifat bagi Allah. Wa fi du'ail istikharati. Demikian juga dalam hadis doa istikharah. Yang dalam doa istikharah itu lafadznya terdapat lafadz Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Ya Allah, aku meminta pilihan kepadamu dengan ilmumu ya Allah. Wa astaqdiruka biqudratika, dan aku memohon kemampuan darimu dengan kemampuanmu, dengan kuasamu. Ini isi atau kutipan dari doa istikharah. Ya, perhatikan dalam hadis ini, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Ya Allah, aku meminta pilihan kepadamu dalam urusanku dengan ilmumu. Ini penyebutan sifat. Artinya menetapkan Allah punya ilmu. Ya, Allah punya sifat al-ilm, Allah punya sifat ilmu, Allah mengilmui. Kemudian wa astaqdiruka biqudratika. Dan aku meminta kuasa darimu dengan aku meminta kemampuan darimu dengan kuasamu. Maka Allah punya kuasa, Allah punya kudrah, Allah punya sifat kudrah. Dan ini yang mengajarkan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa ini yang mengajarkan Rasulullah. Karena menunjukkan Allah memiliki sifat dan kita wajib menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadits Abu Ayyub alaihi salam. Demikian juga dalam hadis Abu Ayyub, Wa fi hadits Ayyub, dalam hadis Ayyub, Nabi Ayyub ya. Dalam hadis Nabi Ayyub tentang Nabi Ayyub alaihi salam, fi qissatil jaradi min adh-dhahabi ila akhiril hadits. Dalam kisah tentang belalang emas ya, sampai akhir hadisnya. Qala Ayyub, ya, Nabi Ayyub mengatakan. Ya, sini saya akan bacakan kelengkapan hadisnya ya. Sini hanya sebutkan sebagian. Hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ia mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Baina Ayyubu yaghtasilu uryana." Ketika Nabi Ayyub alaihissalam sedang mandi dalam keadaan tidak memakai pakaian. Fakharra alaihi jaradun min dhahabin. Maka hinggaplah pada dirinya, pada tubuhnya seekor belalang emas. Ya, belalang emas di sini maksudnya belalangnya dari emas.
bukan warnanya emas, namun belalangnya terbuat dari emas. Ya. Bagaimana mungkin? Ya mungkin saja. Ya. Kalau Allah izinkan, kalau Allah inginkan. Ya. Belalangnya dari emas. Faja'ala Ayyubu yahtathi fi thawbihi. Maka Nabi Ayub pun ya, menyingkirkan belalang tersebut dari pakaiannya. Fanadahu rabbuhu, maka ketika Nabi Ayub melakukan itu, ya, ada belalang emas hingga pada dirinya atau pada pakaiannya, kemudian Nabi Ayub malah singkirkan. Ya. Kalau kita ya, ada belalang emas, tentu kita tangkap, ya. Kita tangkap, ya, kita simpan, kita jual. Apalagi harga emas sedang melambung sekarang. Maka ketika Nabi Ayub malah disingkirkan, fanadahu rabbuhu, maka Allah Ta'ala berkata kepada Nabi Ayub, ya Ayub, wahai Ayub, alam akun agnaituka amma tara. Bukankah aku telah berikan kecukupan kepadamu sebagaimana telah engkau lihat? Bukankah telah aku berikan hal yang membuat engkau cukup ini? Belalang emas. Sebagaimana engkau lihat ini. Qala, maka Nabi Ayub mengatakan, bala wa izzatika. Tentu saja ya Allah, engkau telah berikan kecukupan padaku. Wa izzatika, demi izzahmu, demi kemuliaanmu. Walakin la ghina bi an barakatika. Namun aku terus-menerus butuh kepada keberkahan darimu. Ya. Jadi Nabi Ayub intinya mengatakan, apa yang engkau berikan kepadaku ya Allah sudah cukup. Aku sudah merasa cukup. Namun yang aku belum merasa cukup, yang aku masih terus butuh adalah keberkahan darimu. Aku terus berharap keberkahan darimu. Luar biasa, ini bentuk sikap qanaah dari seorang nabi. Para nabi tidak tergiur dengan harta benda. Ya, mereka merasa cukup dengan apa yang mereka miliki. Nah, mereka terus mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadisnya sahih riwayat Al-Bukhari. Nah, yang menjadi syahid dari hadis ini adalah ketika Nabi Ayub mengatakan bala wa izzatika. Tentu demikian wahai Allah, demi kemuliaanmu. Nah, di sini Nabi Ayub menyebutkan sifat Allah, wa izzatika, demi kemuliaanmu. Berarti Allah punya sifat al-izzah. Allah punya sifat al-izzah. Ini disebutkan oleh Nabi Ayub alaihissalam dan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menunjukkan bahwasanya para nabi dari awal sampai akhir semuanya menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa ta'awwadan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kalimatillahi tammah. Demikian juga Rasulullah SAW meminta perlindungan kepada Allah ya dalam doa-doanya, minta perlindungan dari ain, meminta perlindungan untuk Hasan Hussein cucunya. Disebutkan dalam doanya bi kalimatillahi tammah. Aku minta perlindungan kepadamu ya Allah dengan kalimat-kalimatmu, kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Ya, berarti Allah punya sifat al-kalam. Ya. Karena Nabi SAW meminta perlindungan dengan kalimat Allah. Berarti Allah punya sifat al-kalam. Ya, ini juga menunjukkan Allah disematkan sifat. Allah memiliki sifat. Fadalat hadhihi an-nusus wa ghairuha katsirun ala, maka nas-nas di atas, dalil-dalil di atas dan juga dalil-dalil yang lainnya yang sangat banyak menunjukkan kepada yang pertama, al-alif, anna lillahi ta'ala sifatil kamali. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang sempurna. Allah memiliki sifat dan sifat-sifat Allah itu sempurna. Al-ba. Yang kedua, anna kullasmin tasammallahu bihi yadullu ala sifatin thubutiyatin lillahi ta'ala. Semua sifat-sifat Allah yang Allah sebutkan, sifat-sifat tersebut atau anna kullasmin, semua nama-nama Allah,
Semua nama-nama Allah yang Allah sebutkan nama-nama tersebut, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis, maka ini yadullu ala sifatin tsubutiyah, menunjukkan sifat-sifat subutiyah. Dalam nama tersebut terdapat sifat tsubutiyah. Tadi kita sudah sebutkan makna dari sifat tsubutiyah. Lillahi ta'ala, bagi Allah Ta'ala. Li'anal asma'a mushtaqatun minas sifati. Karena nama itu merupakan turunan dari sifat. Ya, nama merupakan turunan dari sifat. Ya, seperti orang yang pintar, maka dia dijuluki Zaki. Ya, namanya Zaki. Karena dia pintar. Nama turunan dari sifat. Orang yang dermawan, maka sebutan bagi dia Karim. Orang yang dermawan. Karena dia punya sifat karam. Dan seterusnya. Nama turunan dari sifat. Artinya dalam dalam nama terkandung sifat. Kemudian jim, yang ketiga, jawazus su'ali wa ta'awudhi bis sifati. Dibolehkan untuk meminta kepada Allah dan dibolehkan untuk meminta perlindungan kepada Allah dengan menyebutkan sifat-sifat Allah. Wa annahu min afdalil ibadati, dan melakukan itu, berdoa atau meminta perlindungan kepada Allah dengan menyebut sifat Allah merupakan ibadah yang paling afdal. Ya, ini penjelasan Syekh Abdullah Al-Qusayr yang intinya di sini beliau ingin memberikan bantahan pada orang-orang yang tidak mau menetapkan sifat, padahal mereka mau menetapkan nama. Ya. Kepada orang-orang yang menafikan sifat, padahal mereka menetapkan nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka lebih parah lagi, bantahan ini juga berlaku, dan lebih parah lagi bagi orang yang tidak mau menetapkan nama dan sifat sama sekali. Ya. Jadi ada orang yang menetapkan nama namun tidak mau menetapkan sifat bagi Allah. Allah punya nama tapi jangan disematkan sifat, kata mereka. Dan ada lebih parah lagi, yaitu orang-orang yang tidak mau menetapkan nama dan sifat bagi Allah. Ya, Allah tidak punya nama dan tidak punya sifat, kata mereka. Makanya lebih parah lagi, lebih sesat lagi. Ya, demikian yang bisa kita baca. Ya, singkat namun mudah-mudahan berfaedah dan bisa menambah ilmu kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.